Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam peringatan hari ini, Presiden meminta koruptor ditindak tegas. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK. Jokowi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 9 pagi. Selain Presiden, hadir pula Ketua KPK Firly Bahuri, jajaran menteri serta sejumlah kepala daerah. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, Presiden meminta seluruh aparat hukum terus bekerja dan berupaya dalam memberantas korupsi. Presiden juga meminta para koruptor ditindak tegas. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga. Namun aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Hari Anti Korupsi tahun ini, KPK memilih tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Selain bersinergi dengan berbagai pihak, dalam peringatan hari ini, KPK juga menekankan pentingnya strategi Trisula pemberantasan korupsi, yakni melalui pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sehubungan dengan Hari Anti Korupsi, Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengungkapkan perjuangan membela negara zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Salah satunya dalam hal memerangi korupsi. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki pendapat mengenai penghargaan diri adanya korelasi dengan melawan korupsi. Ya, untuk membahas lebih jauh terkait Hari Anti Korupsi Indonesia, kita sudah terhubung dengan Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Gufron. Selamat sore Mbak, selamat sehat ya. Ya, salam sehat selalu Pak Gufron. Pak Gufron, ini bicara soal bagaimana saat ini, hari ini ya adalah Hari Anti Korupsi. Apa pandangan Anda mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini? Kami mengambil tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi karena Bung Hatta pada awal tahun 70-an ya, pada tahun 74 mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya. Nah, untuk perjuangan kita ke depan adalah bagaimana agar budaya yang disampaikan oleh Bung Hatta tersebut tidak terjadi. Maka kita saat ini mengambil tema mari kita bersatu padu untuk kemudian memerangi budaya anti korupsi tersebut menjadi pemerintahan yang bebas, yang kemudian mampu mendedikasikannya kepada rakyat Indonesia. Itu harapannya dari Hakordia tahun 2021. Karena itu kami memandang perlu adanya satu padu, maksudnya KPK tidak ingin sendiri dan tidak boleh sendiri. Segenap elemen bangsa harus menjadi bagian dari kekuatan bangsa untuk melawan korupsi. Baik, lalu untuk pemberantasannya sendiri atau penindakannya selama ini, Anda melihat apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK? Ya tentu seiring perkembangan teknologi maupun perkembangan sosial masyarakat yang terus berkembang ya, semakin canggih modus-modus tindak pidana korupsi. Itu tentu kemudian harus menjadi bagian dari tantangan yang kita jawab, bahwa bagaimanapun perkembangan teknologi juga modus-modus korupsi, kita tetap mampu untuk menindaknya. Nah, tentu KPK sekali lagi ingin bersama-sama dengan segenap elemen bangsa, khususnya dalam penindakan, yaitu dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan, kemudian juga dengan bantuan BPK dan BPKP yang mengaudit, serta PPATK untuk memberikan analisa terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam perspektif korupsi.
Anda tadi sempat menyinggung kalau ingin memberantas korupsi harus merubah kebiasaan ya atau budaya begitu. Nah, apa saja hal-hal yang harus dirubah dari yang selama ini atau budaya yang sudah mengakar ini, Pak? Ya, jadi kami memandang bahwa korupsi itu terjadi karena nir-integritas ya, artinya integritas pada pejabat penyelenggara pemerintahan maupun layanan publik, integritasnya kurang ataupun rendah. Oleh karena itu, yang kami programkan saat ini selain penindakan dan juga pencegahan, kami ingin mengembangkan pendidikan masyarakat agar mengembalikan integritas para penyelenggara negara. Kami lakukan melalui pendidikan integritas sejak pendidikan dini, PAUD, sekolah dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi, termasuk kepada sekolah-sekolah kedinasan. Itu semua kami lakukan untuk memberikan bekal integritas pada generasi bangsa kita ke depan, sehingga harapannya ketika menduduki jabatan-jabatan penyelenggara pemerintahan maupun layanan publik, integritasnya meningkat begitu, sehingga lumayan resisten terhadap upaya-upaya ataupun godaan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi adanya korupsi. Baik, integritas dan juga iman ini ya harus dijaga agar tidak terbuai dengan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, untuk bisa menguatkan integritas ini, Pak, hal-hal apa saja yang harus dimiliki? Yaitu, integritas itu kan sebenarnya adalah, contohnya adalah kejujuran, tanggung jawab atau amanah terhadap wewenang yang diberikan kepada penyelenggara negara. Itu perlu kemudian dipompakan ataupun kemudian diinsersi tidak hanya ketika menduduki jabatan. Kami saat ini telah melakukan program namanya Paku Integritas atau peningkatan untuk meningkatkan integritas pada penyelenggara negara. Tapi itu juga tidak mungkin hanya diinsersi pada saat menjabat. Karena integritas itu harus terbangun sebagai sebuah karakter sejak pendidikan dini. Oleh karena itu, secara komprehensif, KPK bersama Kemendikbud, Kemenak, maupun pihak terkait yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendidikan, kami melakukan pendidikan integritas itu agar menjadi muatan. Jadi supaya pendidikan kita tidak hanya berindikator kecerdasan dan keterampilan, tapi juga integritas. Karena integritaslah yang kemudian akan mampu menyelamatkan bangsa ini. Kalau hanya pandai dan hanya terampil tapi tidak berintegritas, itu lebih berbahaya daripada orang-orang yang tidak terampil atau tidak pandai tetapi tidak berintegritas. Tapi sebaliknya, kalau kemudian dia pandai dan dia terampil tapi tidak berintegritas, itu lebih berbahaya dari kejahatan-kejahatan yang lain, karena kemudian bisa melakukan penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Baik, Pak Gufron, kalau bicara soal bagaimana memberantas begitu ya, ini kan yang paling susah adalah untuk bisa membuat hal yang berbeda dibandingkan budaya sekitarnya yang terbiasa seperti itu begitu Pak, untuk membuat ini menjadi sesuatu yang benar dan bisa diperjuangkan, ini seperti apa Pak? Jadi begini, memang penyalahgunaan wewenang ataupun motif korupsi itu kan ada dua faktor ya. Pertama, ada niat dari orang tersebut dan juga ada kesempatan. Dua-duanya faktor ini harus sama-sama disembuhkan atau diobati lebih dahulu. Karena kalau sudah kemudian manifest jadi korup, tentu tidak bisa tidak kecuali kami tangkap ataupun kita proses secara hukum. Tapi sebelum memanifest menjadi sebuah kejahatan korupsi, maka sistemnya kami kondisikan agar tata kelola keuangan negara dan layanan publik itu mampu membuat tidak bisa dikorup gitu sistemnya. Karena itu tata kelola diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara misalnya adanya perlu transparansi, kemudian akuntabilitas, partisipatif dari publik. Itu adalah cara-cara agar penyelenggaraan tata kelola keuangan negara maupun layanan publik itu cenderung resisten ataupun tidak bisa dikorup.
Tapi sistem pun itu tidak menjadi penentu satu-satunya. Selain sistem, tapi juga personal integritas dari seseorang yang melakukan wewenang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik itu. Maka dua-duanya sistemnya diketati supaya tidak bisa dikorup, tapi dari dalam dirinya orangnya juga kemudian perlu disadarkan bahwa wewenang ataupun jabatannya yang untuk mengelola keuangan negara maupun layanan publik adalah amanah yang perlu didedikasikan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan dirinya. Baik, jadi ada dua hal atau dua cara ya Pak ya. Satu, sistemnya agar kesempatannya tidak ada, ini untuk kalau misalnya sistem yang baik, kesempatan tidak ada, pasti ada celah di situ ya Pak ya. Kalau tadi dari sumber daya manusianya sendiri harus dikuatkan, edukasi dan juga pembekalan yang baik begitu agar tidak ada keinginan untuk berbuat yang tidak-tidak. Kalau bicara soal bagaimana pemberantasan korupsi, Pak Gufron, ini kan masyarakat juga ingin tahu kapan ya Indonesia ini bisa bebas korupsi. Pertanyaan ini menjadi suatu yang menarik Pak. Kira-kira bisa tidak sih Indonesia terlepas dari korupsi? Ya, kami sebagaimana orientasi pemberantasan korupsi kita melalui mekanisme pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu ada dari sisi integritas dan dari sisi sistem, itu hanya akan mampu kita raih Indonesia bebas korupsi kalau kita semua menetapkan bahwa korupsi adalah musuh bersama. Kemudian jadi visi seluruh elemen bangsa harus sama, bukan hanya APH, dalam hal ini KPK, kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK, itu harus menetapkan visi yang sama bahwa korupsi adalah musuh bersama. Kedua, visi yang sama itu kemudian diterapkan, distrukturisasi bahwa setiap elemen bangsa tersebut kemudian menempati dan berfungsi pada struktur masing-masing dalam kerangka pemberantasan maupun pencegahan. Dalam kerangka pencegahan ini bukan hanya KPK sebagai koordinator, tapi juga harus pemerintah daerah, di dalamnya ada APIP, termasuk juga masyarakat dan masyarakat elemen bangsa lainnya, misalnya NGO dan lain-lain, itu harus menjadi bagian dari elemen yang tidak boleh tertinggalkan. Jadi pertama visinya satu, kemudian kita menstrukturisasi gerakan bersama dan kemudian saling melengkapi. Kalau yang kurang ditutupi, yang lebih kemudian bisa berbagi. Nah, ketiga komponen ini akan efektif kalau kemudian satu padu. Makanya karena itu kami berharap dalam Hari Anti Korupsi Sedunia ini ingin memadukan bahwa mari kita bersama-sama meningkatkan diri, bertekad bahwa menetapkan korupsi adalah musuh bersama, dan kemudian setiap elemen bangsa tidak boleh ada yang tertinggal menjadi bagian dari elemen yang melawan korupsi, jihad melawan korupsi sebagaimana disampaikan tadi kilas sebelumnya. Mari kita sama-sama menetapkan untuk menempati posisi masing-masing. KPK berposisi sebagai penegak hukum, tapi pemerintah daerah juga begitu, tidak boleh kemudian pemerintah daerah bermusuhan atau menganggap KPK sebagai lawan, karena sesungguhnya korupsi bukan hanya lawan dan musuh KPK, tapi sesungguhnya adalah musuh setiap kepala daerah, musuh setiap elemen bangsa, bahwa tujuan-tujuan kita bernegara untuk kemakmuran dan keadilan itu yang akan mengganggu adalah korupsi. Kalau konsisten setiap kepala daerah menganggap jabatan ataupun amanah memerintah itu adalah jalan untuk mencapai visi misi pada saat kampanye, yaitu misalnya minimal pasti ingin mencerdaskan, memakmurkan. Kalau itu disadari bahwa korupsi sebagai pengganggu, mari kita bersama-sama untuk menghindarinya. Jadi intinya semua untuk memberantas korupsi harus membuat semua elemen bertindak di ranah yang masing-masing ya Pak, tidak hanya dari KPK saja selaku koordinator, tapi semua elemen harus bekerja sama untuk bisa memberantas adanya korupsi di Indonesia. Pak Nurul Gufron, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.